Proyek infrastruktur luar biasa di Tiongkok, Jembatan Sungai Sidu, memamerkan teknologi konstruksi jembatan yang tak tertandingi. Video ini mengupas teknik inovatif di balik konstruksinya dan prestasi menakjubkan yang diwakilinya. Percayakah Anda, roket tidak hanya melesat di langit, tetapi juga dapat digunakan untuk membangun jembatan? Sebuah mahakarya berskala seperti ini hanya dapat dicapai oleh para fanatik infrastruktur Tiongkok. Jembatan yang menelan biaya 1,4 triliun rupiah ini membutuhkan waktu 5 tahun untuk diselesaikan, dari desain hingga pembukaan. Ketika diresmikan, jembatan ini membuat orang-orang terkagum-kagum. Hanya sedikit yang percaya bahwa Tiongkok telah membangun jembatan yang spektakuler di ngarai pegunungan yang dalam. Untuk membangun jembatan ini, teknik konstruksi jembatan dengan bantuan roket yang belum pernah ada sebelumnya dikembangkan. Jenis jembatan apa yang dapat memperoleh kekaguman dunia seperti itu? Mari kita lihat lebih dekat jembatan Sungai Sidu, yang menimbulkan tantangan konstruksi yang ekstrim. Terletak di Provinsi Hubei, jembatan ini menghubungkan kota Yichang dan Enshi. Selama ini, Sungai Sidu yang mengalir melalui ngarai pegunungan mengisolasi wilayah tersebut dan sangat menghambat perekonomian setempat. Kurangnya aksesibilitas menghambat pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan jembatan menjadi solusi yang telah lama ditunggu. Seiring berkembangnya infrastruktur Tiongkok, jalan raya, rel kereta api, dan jembatan pun bertambah banyak. Salah satu proyek yang paling ambisius adalah membangun jembatan gantung besar di atas Sungai Sidu. Menjulang setinggi 560 meter di atas sungai dan membentang sepanjang 1.100 meter, jembatan ini merupakan jembatan tertinggi kedua di dunia. Jembatan Sungai Sidu menyandang gelar sebagai jembatan tertinggi di dunia, baik dari segi tinggi maupun volume. Sebagai perbandingan, 560 meter setara dengan tinggi gedung 198 lantai. Menara Oriental Pearl di Shanghai, yang terkenal dengan ketinggiannya, berdiri setinggi 468 meter. Jembatan Sungai Sidu hampir 100 meter lebih tinggi. Namun, pada tahun 2016, jembatan ini kehilangan posisinya sebagai jembatan tertinggi di dunia, digantikan oleh jembatan Sungai Beipan, yang tingginya mencapai 565 meter di Guizhou, Tiongkok. Meskipun jembatan Sungai Sidu tidak lagi menjadi yang tertinggi, konstruksinya sama sulitnya dengan konstruksi jembatan monumental lainnya di dunia. Tebing curam di kedua sisi jembatan membuatnya hampir mustahil untuk didaki, bahkan bagi pendaki gunung yang berpengalaman. Bayangkan betapa sulitnya membangun jembatan di lokasi seperti itu, terutama tanpa menggunakan alat berat tradisional. Kesulitan teknis untuk membangun jembatan sebesar ini di daerah terpencil dan terjal seperti itu, belum pernah terjadi sebelumnya. Meletakkan fondasi jembatan di medan seperti itu merupakan tantangan yang besar, tetapi aspek konstruksi yang paling sulit adalah memasang kabel pilot, yang diperlukan untuk suspensi jembatan. Tebing di kedua sisi ngarai berjarak lebih dari 1.000 meter, dan jurang yang dalam di antara keduanya, membuat hampir mustahil untuk merentangkan kabel pemandu dari satu sisi ke sisi lainnya. Tanpa solusi untuk kabel pilot, pembangunan jembatan akan terhenti, tetapi tim konstruksi bertekad untuk menemukan cara. Seperti yang kita ketahui, ada dua cara utama untuk meluncurkan kabel pilot, tenaga kerja manual dan pesawat terbang. Saat itu, kedua opsi tersebut dipertimbangkan. Tenaga kerja manual, karena panjang dan berat kabel, akan membutuhkan tim yang terdiri dari 5 hingga 10 pekerja. Namun, tebing yang berbahaya menimbulkan risiko serius bagi para pekerja, dan tidak mungkin ada yang mau mengambil risiko itu. Pilihan kedua adalah menggunakan pesawat terbang, seperti helikopter atau balon udara.
Namun, kondisi cuaca di lembah tidak dapat diprediksi, dan menemukan lokasi pendaratan yang aman untuk helikopter tidak mungkin dilakukan di daerah pegunungan. Risiko potensi kecelakaan helikopter terlalu besar. Tidak satupun metode yang tampaknya layak yang membuat beberapa orang percaya bahwa membangun jembatan adalah mustahil. Namun, para insinyur tidak menyerah. Sebaliknya, mereka bekerja tanpa lelah siang dan malam, akhirnya mengatasi setiap rintangan dan menemukan solusi yang inovatif, menggunakan teknologi roket untuk meluncurkan kabel pilot untuk jembatan. Metode ini tidak hanya menjadikan Tiongkok sebagai negara pertama di dunia yang menggunakan konstruksi jembatan berbantuan roket, tetapi juga memecahkan masalah yang telah membingungkan banyak insinyur lain di seluruh dunia. Anda mungkin bertanya-tanya, dapatkah roket yang biasanya digunakan untuk rudal atau eksplorasi ruang angkasa benar-benar digunakan untuk membangun jembatan? Ide untuk solusi inovatif ini datang dari sumber yang tidak terduga. Ketika salah satu insinyur sedang memulihkan diri di rumah sakit setelah bekerja di tengah hujan, ia melihat seorang perawat memberikan infus intravena. Tabung panjang di belakang jarum mengingatkannya pada kabel pilot jembatan. Tiba-tiba, ia tersadar. Dapatkah roket meluncurkan kabel dengan cara yang sama, seperti seorang nelayan menggunakan tombak untuk menangkap ikan? Bersemangat dengan ide tersebut, sang insinyur bergegas kembali ke tim meskipun masih sakit. Mereka berkonsultasi dengan para ahli dari berbagai bidang, termasuk insinyur rudal, dan memutuskan bahwa konsep tersebut secara teoritis memungkinkan. Tim konstruksi kemudian menggunakan prototip roket pembersih ranjau, melakukan modifikasi sesuai kebutuhan mereka. Salah satu ujung kabel pilot dipasang ke mesin roket, sementara ujung lainnya ditambatkan ke lokasi jembatan. Langkah selanjutnya adalah meluncurkan roket dengan akurasi yang sangat tinggi, mengirimkan kabel melintasi ngarai. Setelah perhitungan yang tepat dan berbagai simulasi oleh para insinyur dan personel militer, dua roket kecil berhasil meluncurkan kabel pilot melintasi ngarai. Hanya dalam 3 detik, kabel itu terpasang dengan aman. Hanya di Cina, siapa lagi yang bisa melakukan solusi ajaib seperti itu? Penggunaan roket yang cerdik ini memecahkan masalah kritis yang telah membingungkan para insinyur di seluruh dunia. Dengan kabel pilot yang berhasil diluncurkan, pembangunan jembatan menjadi pekerjaan yang jauh lebih mudah. Jembatan segera mulai terbentuk, dan hanya masalah waktu sebelum selesai tanpa kesulitan teknis lebih lanjut. Jembatan Sungai Sidu akhirnya rampung dan dibuka untuk lalu lintas pada tanggal 15 November 2009 berkat usaha kolektif seluruh tim. Proyek ini membutuhkan investasi yang signifikan sebesar 1,4 triliun rupiah, dengan tambahan 40 miliar rupiah untuk penyelesaiannya. Pembangunannya memakan waktu lebih dari 5 tahun. Sebagai jembatan gantung bentang panjang pertama di Tiongkok yang menggunakan teknologi roket untuk meluncurkan kabel pilot, jembatan Sungai Sidu merupakan pencapaian luar biasa dalam sejarah konstruksi jembatan dan rekayasa Tiongkok. Jembatan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan infrastruktur Tiongkok yang canggih, tetapi juga memperkenalkan metode konstruksi baru yang aman dan hemat biaya. Inovasi ini telah mendapat pengakuan dunia, yang memperkuat posisi Tiongkok sebagai pemimpin dunia dalam pembangunan jembatan. Keberhasilan proyek ini juga menyoroti tren yang lebih luas dalam ambisi infrastruktur Tiongkok. Jembatan Sungai Sidu bukan hanya keajaiban rekayasa, tetapi juga bukti pendekatan Tiongkok terhadap inovasi, memecahkan masalah rumit dengan metode yang tidak konvensional. Dengan mendorong batasan-batasan teknik, Tiongkok tidak hanya meningkatkan infrastruktur domestiknya, tetapi juga menyiapkan panggung untuk era baru konstruksi jembatan di seluruh dunia. Dampak teknologi dan ekonomi dari proyek-proyek monumental tersebut sangat besar.
tidak hanya meningkatkan jaringan transportasi lokal, tetapi juga meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya terisolasi. Jembatan tersebut memfasilitasi akses yang lebih mudah ke wilayah-wilayah yang sebelumnya terputus oleh gunung, membuka peluang baru untuk perdagangan, pariwisata, dan pembangunan. Seiring Tiongkok terus berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur berskala besar tersebut, dampak global dari inovasinya pasti akan tumbuh, mengubah cara dunia berpikir tentang teknik dan konstruksi. Tentu saja, jembatan Sungai Sidu melakukan lebih dari sekedar mengejutkan dunia, dengan konstruksinya yang dibantu roket. Proyek tersebut memecahkan beberapa rekor, baik di Tiongkok maupun internasional. Misalnya, jangkar terowongan yang digunakan di sisi timur jembatan adalah yang terbesar yang pernah dibangun. Selain itu, derek kabel yang digunakan untuk mengangkat balok adalah yang terbesar dari jenisnya di Tiongkok pada saat itu. Untuk memantau kondisi angin di ngarai yang dalam dan medan menantang lainnya, Tiongkok juga memasang menara pengamatan kecepatan angin berjaringan pertama di jembatan tersebut. Secara keseluruhan, pembangunan jembatan Sungai Sidu telah meningkatkan akses ke Hubei, memperkuat konektivitas regional, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Bagi Tiongkok, proyek ini bukan sekedar tanda peningkatan infrastruktur, tetapi juga simbol inovasi teknologi. Para pekerja konstruksi menunjukkan kecerdikan luar biasa dalam mewujudkan proyek ini. Ini adalah pernyataan berani tentang upaya berkelanjutan Tiongkok untuk mencapai keunggulan dalam pembangunan infrastruktur dan demonstrasi pengaruhnya yang semakin besar dalam industri konstruksi global. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.